Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali pada kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Setelah sebelumnya sudah kita bahas bersama mengenai modul-modul account, kemudian inventory. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi modul card file. Kemudian juga nanti ada modul banking, ada modul sales dan purchase. Jadi untuk kesempatan ini cukup banyak sekali materinya. Oleh sebab itu saya mohon untuk benar-benar video ini nanti ditonton sampai habis, sampai selesai, sehingga apa yang saya sampaikan kepada Anda semua bisa benar-benar sampai, bisa benar-benar mudah Anda mengerti dan Anda pahami. Kemudian soal-soal yang saya berikan pun bisa dengan mudah Anda selesaikan nantinya. Baik, kita lanjutkan materi kita melalui sebuah soal latihan ketiga. Sebenarnya latihan ketiga ini adalah soal latihan kedua yang sudah saya tambahkan. Kalau Anda bisa lihat, soal latihan kedua itu minggu kemarin hanya sampai dengan inventory, sampai sini. Sekarang sudah ada penambahannya mulai dari daftar customer dan supplier sampai dengan soal transaksi. Jadi ini soal transaksi, ini masih data customer dan supplier. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita buka terlebih dahulu My App Accounting-nya lagi. Jadi kita gunakan saja file yang minggu lalu. Jadi kita gunakan saja file yang minggu lalu ya. Cukup kita buka My App Accounting, kemudian klik open, cari file yang minggu lalu. Minggu lalu itu maksudnya file yang latihan kedua. Kita klik, saya simpannya di latihan. Kemudian kita pilih ini, nama filenya, nama PT Anda. Kemudian open. Oke. Ingat ya, di sini masih sering sekali terjadi kesalahan. Sekali lagi, Anda bukan pilih yang nomor 4, tapi harus pilih yang nomor 3 yang masih ada harinya. Kalau Anda pilih yang nomor 4, itu nanti filenya tidak bisa diedit kembali. Ya, jadi pilih yang nomor 3. Pastikan pilih yang nomor 3. Ini ada 4 pilihan, pilih yang nomor 3, kemudian klik continue, oke, kemudian terakhir klik no, dan maximize. Untuk mencek apakah benar yang file ini masih tersimpan dengan baik, masih sama hasilnya dengan yang minggu lalu, kita report, kemudian klik account, standar balance sheet, display, masih ya. Kemudian juga inventory, display, masih dengan sama yang minggu lalu. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Minggu lalu kita sudah sampai sini, sekarang kita tinggal melanjutkan saja soal yang latihan ketiga, yaitu mulai dari daftar customer sampai dengan soal transaksi. Baik, langkah yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu membuat daftar customer dan supplier. Daftar customer dan supplier ini merupakan data relasi perusahaan yang mana akan kita inputkan atau kita buat di dalam My App Accounting itu di menu atau modul card file. Jadi card file ini digunakan untuk mencatat semua data relasi perusahaan kita. Nah, jadi semua data mengenai relasi perusahaan kita, baik customer maupun supplier, itu kita catat di modul card file. Nah, perbedaan customer dan supplier tentu Anda semua sudah mengetahui bahwa customer itu adalah orang atau perusahaan yang membeli produk atau jasa pada perusahaan kita. Jadi orang atau perusahaan yang memberi barang kepada kita itu adalah customer. Sementara kalau kita beli barang sama perusahaan lain atau sama orang lain itu disebut dengan supplier kita. Nah, Anda bisa lihat di sini ada dua relasi perusahaan kita. Yang pertama adalah PT Vaganza, kode SP001, alamat Jalan Andalas, Padang.
PT Vaganza Cell ini merupakan customer perusahaan kita, sementara PT Rajasa Cell dengan kode CS001 Jalan Mandiangin Bukit Tinggi merupakan supplier kita. Kita buat satu persatu. Yang pertama adalah PT Vaganza. Ingat, Vaganza ini adalah customer. Kita inputkan di map accounting, klik card file, kemudian klik card list. Setelah itu kita klik new. Kemudian pastikan card type-nya ini customer. Jadi jangan sampai supplier. Jadi pilihannya ada beberapa: customer, supplier, employee, dan personal. Kita cukup pelajari dua saja. Pastikan sesuai tipenya dengan nama perusahaan atau nama relasi yang akan kita inputkan. Kalau customer, kalau supplier, jangan sampai terbalik. Customer, kemudian masukkan namanya, ya, masukkan namanya di name. Kita ketikkan nama customer kita di name ini, ya, kita lihat name-nya yaitu PT Vaganza Cell. Jadi kita ketik di sini PT Vaganza Cell, kemudian tekan enter, masukkan kodenya, kode supplier, kode customernya yaitu SP001 di card ID. SP, ini terbalik ya, SP, ini kita ganti dengan CS, yang bawah baru SP, terbalik. Kode Vaganza yaitu CS001. Oke. Kemudian alamatnya kita kopikan saja, masukkan ke address. Oke, masukkan ke address. Ada, kalau misalnya mau tambahkan sini kota boleh, tambahkan kotanya Padang, ya. Mungkin mau tambahkan sisanya kalau misalnya ada di soal lebih lengkap, Anda bisa lengkapi saja. Tapi kalau misalnya di soal adanya hanya alamat, kita masukkan alamat saja. Jadi yang paling penting itu tipenya, kemudian namanya, kodenya di card ID, kemudian jika ada alamat ditambahkan, jika ada nomor telepon dan sebagainya boleh ditambahkan. Tapi yang terpenting adalah tiga ini saja, tiga bagian atas ini saja, ya. Jadi profilnya itu cukup tipe, nama, card ID saja. Ini penambahan. Ini yang paling penting, tiga ini. Kemudian setelah profile, kita lanjut ke selling detail. Selling detail di sini Anda cukup memastikan dua saja, yaitu tax code dan frag tax code. Semuanya harus dalam keadaan NT atau non taxable. Kalau misalnya belum NT, Anda cari dulu, ganti dulu dengan NT atau non taxable. Jadi bisa dilihat di sini sekarang Vaganza sudah terinput, muncul di all card kita. All card itu berarti nanti dia memunculkan seluruh kartu relasi kita. Kalau kita tekan all card, seluruhnya baik customer maupun supplier nanti dimunculkan. Kalau kita klik customer, yang muncul hanya Vaganza saja. Kita klik supplier, masih kosong. Di Vaganza sudah kita inputkan sebagai customer. Sekarang tinggal kita buat supplier saja. Kemudian kita klik new, ya, kita buatkan supplier. Nah, di sini kita ganti dulu tipe kartunya atau tipe relasinya, harus kita ganti dulu, karena kalau misalnya Anda tidak rubah, nanti dia masuk ke dalam customer atau pelanggan. Jadi kita rubah dulu ini dengan supplier atau agen distributor kita nantinya. Kita masukkan namanya yaitu PT Rajasa Cell, ya, PT Rajasa Cell sebagai supplier kita. Kemudian enter, kodenya kalau nggak salah SP001. Kemudian alamatnya tinggal kita kopikan saja. Kemudian masukkan ke dalam address, ya. Setelah itu
kita atur buying detailnya, pastikan tadi sama juga dengan customer, pastikan text code dan frag text code-nya yaitu NT atau non taxable. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik all card. Nah, itulah cara atau langkah kita mengelola modul card file atau membuat relasi-relasi perusahaan kita, customer dan supplier. Untuk langkah selanjutnya yaitu nanti kita masuk ke dalam soal transaksi. Kita lanjutkan pada video berikutnya yaitu mengelola. Maka bisa dikatakan bahwa soal latihan ketiga ini merupakan gambaran untuk ujian tengah semester kita nantinya. Tapi soal ini tentunya nanti ketika ujian tengah semester agak lebih sedikit lebih banyak daripada soal ini transaksinya. Tapi kira-kira kurang lebih gambarannya kita akan mempelajari sampai dengan soal transaksi ini. Jadi minggu depan kita akan bahas modul banking ya, modul banking. Minggu depan kita akan bahas modul banking. Kemudian juga kita akan bahas modul sales dan modul purchase. Jadi semua modul kita pelajari. Nanti setelah ujian tengah semester kita akan bahas sub-sub dari setiap modulnya nantinya. Oleh sebab itu, untuk perkuliahan kita minggu ini, Ananda cukup membuat tugas perkuliahan, yaitu membuat card file. Jadi tugasnya cukup dilanjutkan saja, latihan 2-nya dilanjutkan saja, digunakan file yang lama, kemudian dilanjutkan lagi, di open lagi, setelah itu kirim lagi ke study. Jadi nggak perlu buat baru. Tapi kalau misalnya filenya sudah hilang, terpaksa Anda harus buat baru lagi soal latihan yang kedua menuju latihan yang ketiga. Soal ini bisa Anda lihat nanti di deskripsi link video ini. Terima kasih, demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.